Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 25 September 2023. Seperti biasa, bacaan Ekaristi kita jadikan dasar untuk titik permenungan kita. Bacaan yang pertama dikutip dari kitab Esra, di mana Tuhan menghimpun kembali orang-orang umat Allah ke Yerusalem untuk mendirikan Bait Allah. Lewat Raja Kores, raja negeri Persia, umat diperkenankan kembali ke Yerusalem untuk mendirikan Bait Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16-18, Yesus menegaskan kepada para murid dan kita sekalian bahwa orang menyalakan pelita bukan untuk ditutupi atau ditempatkan di bawah tempat tidur, tetapi akan menempatkan di atas kaki dian, agar semua orang mendapatkan cahayanya, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menangkap dengan tepat sabda Tuhan, khususnya Injil hari ini. Tuhan ingin agar pelita yang kita nyalakan, kita letakkan di atas kaki dian, agar menerangi semua orang, dan orang akhirnya selamat karena terang itu. Perwujudan meletakkan pelita di atas kaki dian bisa ditangkap dua arti. Yang pertama, dengan diletakkan di atas kaki dian, maka orang akan mendapatkan cahaya dari dian itu. Orang bisa melihat sekelilingnya, orang terbantu. Motivasi yang kedua adalah motivasi untuk pamer akan apa yang dibuatnya. Maka kalau kita berbuat kebaikan dan mengatakan harus diletakkan di atas kaki dian agar orang melihat kebaikan itu, dan kemudian orang meninggalkan kejahatannya dan berbuat baik, itulah maksud Yesus. Hati-hati dan jangan sampai ditangkap sebagai bentuk pamer kepada orang lain atas perbuatan-perbuatan kita. Orang-orang Farisi seringkali menangkap dalam arti yang kedua. Mereka berbuat kebaikan
menjalankan hukum dengan tepat. Tujuannya adalah agar dilihat orang. Pelita kita menjadi bantuan bagi banyak orang untuk melihat kasih Allah dan kemudian menjalankannya. Maka motivasi kita pertama-tama adalah membantu orang merasakan kasih Allah dan kemudian dia sendiri ikut berbuat baik, mewartakan kasih karunia Allah. Dalam bacaan yang pertama sangat jelas, kasih itu dinyatakan kepada orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan. Mereka dicintai Tuhan lewat Raja Kores. Umat Israel diminta kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah. Kebaikan Allah inilah yang harus kita tempatkan di atas kaki Dian, sehingga orang bisa mengenal, mengerti, bahkan mengalami kasih itu, dan harapannya mereka juga akan mengasihi orang lain. Sekali lagi, meletakkan kebaikan Allah yang kita sampaikan. Motivasi pertama agar orang juga mengenal dan mengerti kasih Allah, dan bukan untuk pamer, untuk mencari pujian. Dengan demikian, kita, karya kita, kebaikan kita yang kita tunjukkan kepada orang lain bertujuan agar menjadikan orang lain memiliki semangat mencintai seperti Allah mencintai. Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunjukkan kasih Allah itu lewat perbuatan kita yang baik, agar orang lain tergerak hatinya juga untuk berbuat kebaikan. Semoga dengan cara ini kita akan mampu untuk benar-benar melaksanakan kasih Tuhan, membawa orang kembali kepada kesadaran sebagai anak-anak Allah, seperti orang Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Allah dan bisa selalu bertemu dengan Allah. Mari kita tinggalkan sikap pamer, sikap mencari pujian dalam kita melakukan tindakan kebaikan yang datang dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kedua sabda-Mu yang menyadarkan kami agar kami berani mewartakan kebaikan-Mu, bukan untuk pamer atau mencari pujian, tetapi untuk menyadarkan umat bahwa Allah itu baik dan kita juga harus menjadi perpanjangan kebaikan Allah itu.
Semoga semangat ini Engkau berikan kepada umat-Mu, sehingga mereka mampu terus meletakkan pelita di atas gantang, di atas kaki Dian, agar dapat menerangi semua orang dan orang melihat kebaikan-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu, sembuhkanlah yang sakit, ringankanlah orang-orang yang punya beban berat, uraikanlah beban-beban itu, dan mereka yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Untuk itu ya Bapa, kami mohon berkat dan rahmat-Mu, agar umat-Mu benar-benar hanya melaksanakan kehendak-Mu. Berkatilah kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya menganjurkan, memohon, bahkan setengah mewajibkan untuk tetap menjaga kesehatan. Protokol kesehatan kita ikuti agar kita terbebas dari ancaman virus corona. Biarlah akhirnya kami semua mengalami kesehatan, dan dengan menjaga kesehatan pribadi akan membantu orang lain juga menjaga kesehatannya. Terima kasih untuk semua partisipasi dalam hidup menggereja, sehingga gereja tetap eksis sampai hari ini. Dengan cara penjenengan masing-masing telah mendukung karya-karya gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana, semakin memampukan gereja mewartakan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudaraku terkasih, umat kudus yang tercinta, tanggal 1 Oktober adalah Hari Misi MSF, di mana kita ingin diajak berperhatian pada para misionaris MSF dengan cara kita, yakni dengan mengumpulkan dana. Minggu kemarin telah dibagikan amplop misi. Harapannya amplop itu nanti akan kembali dengan diisi agar dapat mendukung karya misi. Amplop yang sudah diisi bisa dimasukkan ke dalam kotak di depan pintu utama maupun pintu samping, dan nanti bendahara akan menghitung. Penjenengan yang belum mendapatkan amplop bisa mengambil amplop di dekat kotak itu, atau hari Minggu juga masih ada kesempatan. Pengembalian amplop ditunggu sampai tanggal 8 Oktober. Harapannya dengan sumbangan itu kita bisa membantu para imam MSF yang berada di medan misi, entah di Flores, entah di Kalimantan, entah di Lampung, entah juga di daerah Sungai Liat di Pangkal Pinang, atau juga yang ada di Nias. Saya mencoba untuk memakai istilah Bapak Kardinal almarhum, sithik ora ditampik,
akeh saya pikoleh. Sedikit tidak ditolak, banyak semakin diharapkan. Mudah-mudahan dengan dukungan panjenengan, karya misi boleh berjalan dengan lancar, dan itu berarti panjenengan saya ikut menyalakan pelita dan menempatkannya di atas kaki Dian. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.